Itu. Jadi abang sedikit lagi karena Bunda Rahma sudah kenal saya abang Juma Burunda. Baik, Jadi baik. kakak saya itu Bunda Rahma sekarang itu Bibelnya disimpan disembunyikan karena saya menyuruh dia membaca Bibel itu sendiri, pada akhirnya dia sembunyikan Bibel itu nggak boleh lagi dibaca oleh anak-anaknya. Bagi Burunda apakah satu kebaikan atau bagaimana itu Burunda? Disembunyikan semua Bibelnya nggak boleh dibaca oleh anak-anaknya. Sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama, ketika disembunyikan maka apa yang ada di dalam isi Bible itu tidak bisa diurai oleh anak-anak kita. Jadi yang disuapi ke mereka hanya doktrin yang justru itu tidak memberikan kekuatan apa-apa dibandingkan dengan isi Bible itu sendiri. Kedua, keadaan yang kedua, apabila dia disembunyikan, mereka aman dari berita-berita pencabulan masa lampau. Pencabulan yang tidak manusiawi seperti Lut, seperti Nabi Ayub dan seterusnya. Bagaimana diceritakan seorang wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayah kandung sendiri, itu sesuatu yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu nggak bagus untuk dibaca untuk anak-anak. Jadi ketika masih Katolik, ketika Bunda berdoa, apa yang terbayang tuh? Di depannya ada salib, terbayang apa ketika berdoa? Oh, di Katolik itu kami selalu berdoa di bawah patung Bunda Maria. Karena di Sumba itu di gereja saya besar sekali patung Bunda Maria itu. Jadi kami sering bakar lilin di patung Bunda Maria itu berdoa di situ. Nah, ketika berdoa itu saya berpikir, ini kok patungnya besar sekali. Patungnya nggak bisa apa-apa patung ini, tapi kok disembah-sembah gitu kan. Nah, di situ saya berpikir gitu. Lalu saya ada perintah hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat gitu kan. Di situ jelas-jelas dilarang untuk berbuat menyembah berhala. Ya kan? Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Burunda, Putri ini seorang mualaf dari NTT. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi berdiskusi dengan Oten, tapi kabur Otennya. Silakan. Ingin menyapa Burunda katanya Mbak Putri. Bunda, silakan. Ya, masya Allah. Ya, assalamualaikum Burunda. Saya sedikit itu ya. Terima kasih gurunda-gurundaku semuanya, karena dengan adanya apologet seperti ini kami jadi cerdas. Jadi memanggil kami untuk membaca Bibel itu, karena adanya diskusi kami selalu menonton. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Gurunda. Makasih. Jadi Bun itu keponakannya yang sering berdiskusi dengan Bunda, itu keponakan yang Kristen, bagaimana perkembangannya? Udah sering nyimak? Masih juga Bunda, tapi saya mau tarik ke TikTok, nggak mau, tetap aja masih diskusi melewati WhatsApp. Tapi mereka ini masih sekolah, masih terikat kepada orang tua mereka, karena mereka kan ada yang kuliah, tapi mereka sudah sangat meragukan karena mereka banyak menonton room diskusi ini. Jadi mereka mengatakan, kakak-kakak saya pun mengatakan bahwa ketika orang Islam diskusi dengan begitu sabarnya menjelaskan data by data oleh saudara kita yang Kristen, tidak pernah diturunkan kecuali kalau menghujat, terus kalau berisik terus baru diturunkan. Tapi kalau di bawah sopannya mereka diskusi, ya orang Islam ini begitu sabarnya untuk menjelaskan dengan data by data. Tapi berbeda dengan room sebelah sana katanya. Jadi ya insya Allah ya, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena kakaknya pendeta Gurunda. Masya Allah, jangankan kakaknya pendeta pun kalau berdialog menggunakan logika, insya Allah akan ada hidayah gitu. Insya Allah Gurunda, itulah harapan saya satu-satunya Gurunda, agar mereka semua kembali ke fitrahnya sama seperti saya. Karena bagaimanapun Gurunda, Yesus bukanlah Tuhan, dia hanyalah utusan, dia hanyalah penyampai firman itu sendiri. Iya, benar. Kalau yang mereka sembah itu manusia anak Maria itu masih bagus. Tapi faktanya anak Maria ketika di akhir zaman nanti pun tidak mengenal mereka ini. Berarti yang mereka sembah itu adalah pure
Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan yang mereka sembah. Ya, berbeda Iya, dengan betul. yang datang kepada Bani Israel. Iya betul abang. Gitu. Jadi abang sedikit lagi karena Bunda Rahma sudah kenal saya abang Juma Gurunda. Baik, Jadi baik. kakak saya itu Bunda Rahma sekarang itu Bibelnya disimpan disembunyikan karena saya menyuruh dia membaca Bibel itu sendiri. Pada akhirnya dia sembunyikan Bibel itu nggak boleh lagi dibaca oleh anak-anaknya. Bagi Gurunda Allahu Akbar. apakah satu kebaikan atau bagaimana itu Gurunda? Disembunyikan semua Bibelnya nggak boleh dibaca oleh anak-anaknya. Sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama ketika disembunyikan maka apa yang ada di dalam isi Bible itu tidak bisa diurai oleh anak-anak kita. Jadi yang disuapi ke mereka hanya doktrin yang justru itu tidak memberikan kekuatan apa-apa dibandingkan dengan isi Bible itu sendiri. Kedua, Betul. keadaan yang kedua, apabila dia disembunyikan, mereka aman dari berita-berita pencabulan masa lampau. Pencabulan yang tidak manusiawi seperti Lut, seperti Nabi Ayub dan seterusnya. Bagaimana diceritakan seorang wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayah kandung sendiri, itu sesuatu yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu nggak bagus untuk dibaca untuk anak-anak. Seperti itu, saudari Putri. Ya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan mereka kembali ya. Saya akan tidak akan adanya saya capek-capek juga, nggak ada capeknya saya diskusi melewati WhatsApp Gurunda. Walaupun kadang-kadang kepalaku sakit dikasih ayat tapi mutar tapi nggak pernah menyerah saya Gurunda. Allah. Terima Ya kasih. begitulah. Kita ini agama jihad. Kita memang jihad dan jihad kita itu di situ. Saya dulu pernah berdebat dengan kebetulan adik ipar saya itu kan mualaf tuh. Beliau dari keluarga orang-orang taat juga di agamanya. Waktu itu saya didatangkan oleh adik kandung dari adik ipar saya. Terus berdebat. Awalnya dia merasa di atas karena maksudnya dia kan anak Tuhan. Jadi percaya diri ngomong. Dia lupa kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada dia. Endingnya setelah berjam-jam kami berdiskusi, dia emosi, dia menangis, pingin teriak. Kesimpulannya dia katakan apa? Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang ada di agamaku, yang pasti aku mati di dalam Yesus Kristus. Jadi Bang Suma tidak bisa menghalangi saya. Saya bilang, saya nggak menghalangi, cuman kamu jangan halangi akalmu. Tapi dia bilang, tidak, saya akan mati dalam keadaan Kristen bersama dengan Yesusku. Jadi nggak perlu lagi ada debat, nggak mau lagi debat. Kita keluarga tapi nggak boleh lagi debat. Saya mati dalam Yesus. Ya sudah. Jadi kami selalu ketemu, tapi nggak ada lagi diskusi karena dia sudah termakan oleh doktrin padang gurun. Begitu, saudari Putri. Iya mantap Gurunda. Ya.